Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap jajaran Dewan Juri yang kami muliakan, peserta lomba presentasi aswaja yang kami banggakan, serta hadirin wal hadirat yang kami hormati. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sebuah makalah aswaja dengan tema meluruskan faham bid'ah yang salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Polemik mengenai bid'ah wa akhwatuha adalah kasus jadul yang rumusan masalahnya sudah dirampungkan oleh para ulama salaf sejak berabad-abad silam. Kajian mendalam yang dituangkan dalam banyak literatur kitab bisa kita lihat dan pelajari dengan amat mudahnya. Pembahasan mengenai bid'ah dan hadis yang menjelaskan tentang itu juga telah dikaji dan dikupas dengan amat gamblangnya. Baik kajian dari sisi hadis, grammar, mantek, rasional, dan lain-lain. Semua sudah terurai dengan amat rapi. Mungkin hanya orang yang menutup dirinya dari kebenaranlah yang masih belum bisa move on dari problem bid'ah. Di era milenial seperti sekarang ini, banyak problematika umat yang masih membutuhkan solusi hingga jalan keluarnya. Mulai dari masalah fikih yang terus update, rasa sosialisme yang terus digerus oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan keutuhan bangsa, rasisme antar suku, ras, dan budaya yang terus diprovokasi oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi kesenjangan ekonomi yang cukup jauh, dan masih banyak problem lain yang itu semua membutuhkan solusi dari kita bersama, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sekali lagi, ada sebagian kelompok yang terus berupaya agar kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya berkutat dalam masalah furu' dan khilafiyah yang tak berujung. Kelompok ini terus mencoba untuk mengupdate isu-isu lama untuk mengelabuhi kalangan awam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, perlu sedikit kami uraikan masalah tentang bid'ah yang seringkali dijadikan senjata oleh mereka untuk menyesatkan dan mengkafirkan kelompok lain yang berbeda paham dengan mereka. Bid'ah adalah sebuah istilah yang selama ini difahami secara beragam oleh banyak kalangan. Namun dari sekian banyak definisi bid'ah yang jami' mani dan disepakati oleh mayoritas kalangan adalah definisi yang ditawarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusoha. Bismillahirrahmanirrahim. Az-ziyadatu fi amrid dini litashiro fi amrid dini. Wa ziyadatu fi syari'ati litakhuda sibogata syari'ati. Fatashiro syari'atan matsbu'atan mansubatan li sahibi syari'ati. Bid'ah dalam konteks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah tambahan dalam syariat agar bisa dikelompokkan dalam syariat. Tambahan yang dimaksud tersebut adalah modifikasi sebuah ritual agar casingnya nampak seperti syariat dan dapat dinisbatkan kepada pemilik syariat. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mendefinisikan bid'ah sebagai berikut. Wal muradu bil bid'ati ma uhditsa mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaih. Wa amma makana lahu minasyar'i yadullu alaih falaisa bi bid'atin syar'an. Yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang tidak masuk dalam cakupan dalil syariat. Dalam karya masterpiece-nya, Sultanul Ulama Al-Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam mendefinisikan bid'ah sebagai berikut. Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'ati muharramatin wa bid'ati mandubatin wa bid'ati makruhatin wa bid'ati mubahatin. Wa tariqu fi ma'rifati dzalika an turada al bid'atu ala qawaidi syariati. Fa inda khalla fi qawaidil ijabi fahiya wajibatun. Wa inda khalla fi qawaidi tahrimi fahiya muharramatun. Wa inda khalla fi qawaidil mandubi fahiya mandubatun. Wa inda khalla fi qawaidil makruhi fahiya makruhatun. Wa inda khala fi qawaidil mubahi fahiya mubahatun. Bid'ah adalah sebuah aktivitas yang tidak ditemui di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah diklasifikasi menjadi 5 bagian. Bid'ah wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Cara mengetahui bid'ah masuk dalam kategori di atas cukup mudah. Apabila bid'ah tersebut masuk dalam kategori bid'ah yang wajib, maka hukumnya adalah wajib, dan begitu seterusnya. Analogi mudahnya demikian. Dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dalam konteks hadis di atas mencakup segala jenis metode pembelajaran Al-Qur'an, seperti
yambu'a, dirosati, tilawati, dan lain sebagainya. Meski metode tersebut tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hal tersebut masuk dalam kategori di atas. Belajar kitab juga demikian. Dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan metode khusus untuk mempelajari ilmu agama. Masing-masing pondok pesantren mengadopsi sebuah metode pembelajaran yang berbeda. Dan hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena hal tersebut sudah masuk dalam cakupan hadis yang menganjurkan kita untuk belajar ilmu agama. Seperti hadis, wa ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah kalian dan ajarkan ilmu kepada manusia. Kesimpulan dari uraian kami di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah adalah sebuah pemahaman yang tidak dapat dielakkan lagi dan tidak akan ditolak kecuali oleh mereka yang menutup hati nurani mereka dari kebenaran. Oleh karenanya, kebenaran yang amat jelas bak mentari di siang bolong ini tidak sepatutnya dipertikaikan dan diributkan lagi. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada ketidaksopanan dari presentasi yang kami bawakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang sulit, Ustaz. Mahmudah, matmumah. Ketika ada suatu perkara yang memang tidak ada di dalam Rasulullah, contohnya seperti halnya kita berpakaian ya seperti sekarang ini, pakai celana, pakai kopiah, ini termasuk bid'ah yang mana di dalam konteks bid'ah yang wajibah, muharramah, menjubah, sama makruhah atau yang mubah. Ini menurut saudari termasuk bid'ah yang mana? Baik, terima kasih mengenai pertanyaan Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti contohnya memakai baju ini, memakai baju dan celana dan lain sebagainya. Itu termasuk bid'ah yang apa? Dari sini kami menjawab bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Seperti seperti hadis al bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun, bid'atun matmumatun. Fama wakofa as-sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa as-sunnata fahuwa matmumun. Bid'ah itu dibagi menjadi dua, ada yang bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan oleh ulama itu dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu seperti hadis wa tariqu fi ma'rifati dzalika an turada al-bid'atu ala qawaidi syariati. Fa inda khala fi qawaidil ijabi wa hiya wajibun. Wa indakhala fi qawaidi tahrimi fahiya muharramatun dan lain sebagainya. Di situ sudah dibagi menjadi 5 bagian, ada bid'ah yang wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Nah, dari contoh pertanyaannya tadi, ini masuk dari kategori bid'ah yang apa? Menurut kami menjawab bahasanya bid'ah tersebut masuk dalam kategori bid'ah yang mubahah. Karena kenapa? Karena definisi dari bid'ah mubahah yaitu sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan juga tidak dianjurkan oleh keduanya, seperti contohnya memakan makanan yang lezat dan bersalaman ketika
habis sholat. Nah, sama saja dengan memakai baju ini. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan juga tidak dianjurkan oleh keduanya. Jadi begitu.